kalian sebagai tokoh politik, kalian tuh harus mempunyai strategi komunikasi nih yang baik. Karena kebijakannya tuh banyak banget yang kontroversial. Itu ada kata jelek, itu kan kayak kalau kamu nggak belajar nanti kamu kayak Bahlil. Self reinforcing dan beberapa akun tuh menjadi hook yang menjadi dominasi dalam percakapan di Twitter. Halo Sobat Podcast, selamat datang di episode spesial kita kali ini. Saya Hexer sebagai moderator 1 dan saya Audi sebagai moderator 2. dan hari ini kita akan membahas bagaimana media sosial Twitter atau X membentuk opini publik terhadap tokoh politik. Bener banget. Pernah nggak sih kalian lagi scroll Twitter atau X, terus timeline kalian penuh dengan sosok politik? Hari ini kita akan bedah tuntas fenomena ini melalui studi kasus Bahlil Lahadalia, Menteri SDM yang sering jadi trending topik. Nah, untuk membahas ini, kita kedatangan 2 narasumber. Yang pertama yaitu Afifah, yang fokus di analisis sentimen. Halo Afifah. Halo, ada senang banget nih bisa datang di podcast kali ini buat berbagi insight-nya sama teman-teman semua. Dan juga ada Alma yang fokus di social network analysis. Halo Alma. Halo, akhirnya kita bisa diskusi tentang percakapan di Twitter ini. Dalam beberapa tahun terakhir, politik Indonesia diwarnai oleh pergeseran relasi antara kekuasaan, ekonomi, dan kepentingan elit. Di tengah dinamika itu, muncul figur-figur yang bukan hanya posisi strategis, tapi juga pengaruh besar dalam arah kebijakan negara. Salah satu nama yang paling sering diperbincangkan adalah Bahlil Lahadalia. Nah, mungkin bisa langsung dijelaskan dulu nih, siapa sebenarnya Bahlil itu, dan kenapa dia sering menjadi bahan perbincangan sih di sosmed? Oke, aku mulai jelasin profil Pak Bahlil dulu ya. Jadi Pak Bahlil ini sekarang sedang menjabat nih sebagai Menteri SDM dari Agustus 2024. Nah sebelumnya beliau juga sempat menjabat nih sebagai Menteri Investasi. Bahkan backgroundnya nih sebagai pengusaha. Pernah juga nih beliau tuh jadi Ketua Umum dari HIPMI. Yang bikin menarik lagi nih ya, kebijakannya tuh banyak banget yang kontroversial. Kayak Ayu Pitambang, LPG 3 kilo. Bahkan ya isu gelar doktornya aja nih kontroversial banget nih. Dan percakapan di Twitter tuh dengan konsep yang kontroversial tadi tuh akhirnya menarik dibicarakan dan kita bisa tahu nih gimana caranya informasi ini bisa menyebar. Oke, dari yang udah dijelasin nih sama Afifah dan Alma, gimana sih cara kalian risetnya? Siapa dulu nih yang mau menjelasin? Kau dulu aja gak sih? Oke, boleh. Jadi kita crawling data dengan Gephi dan menemukan 1.500 Twitter dari tahun 2020 sampai 2024 yang keywordnya itu Bahlil Lahadalia dan lain-lain. Terus akhirnya kita tahu gimana sih kecenderungan opini publik. Kalau dari aku sih lebih fokus ke analisis sentimen sih, yang dimana analisis sentimen ini ada kategorinya, mulai dari tweet yang positif, negatif, bahkan yang netral juga ada. Terus kita juga bisa melihat nih pola bahasa yang digunakan dalam tweet tersebut tuh kayak gimana. Kalau aku lebih ke social network analysis data yang kita bisa tahu siapa berbicara dengan siapa dan akun-akun mana aja nih yang berpengaruh dalam percakapan. Jadi kita tahu gimana caranya informasi ini tuh bisa menyebar. Nah, untuk hasil analisis gimana? Sentimennya lebih ke negatif atau positif nih? Jujur sayang banget sih pas ngelihat hasil analisisnya yang nunjukin tuh kalau sentimen negatif nih mendominasi banget. Bahkan ya, kata yang sering muncul nih selain tokoh politiknya dan konteks ini kan berarti Pak Bahlil ya. Itu ada kata jelek. Itu kan kayak udah gak relevan ya sebenarnya. Bahkan ada kata juga nih yang menurut aku menarik juga nih, ada kata sama. Ini tuh ada makna lain nih dibanding makna yang aslinya. Sama itu gimana maksudnya? Bisa dijelasin nggak nih ke teman-teman yang nonton? Boleh banget. Jadi warganet nih ya menggunakan kata sama itu buat sarkas gitu loh. Jadi kayak untuk membandingkan nih pernyataannya Pak Bahlil ini sama kondisi aktualnya tuh kayak gimana. Jadi buat alat gitu loh, sama nih jadi buat alat untuk kayak nunjukin gitu loh ketidaksesuaian antara omongan pejabat publik dengan realitanya. Jadi kayak kata dia begini awalnya, tapi kenyataannya nggak sama kayak yang diomongin di awal. Iya betul banget. Bahkan ya ada banyak kata-kata sarkasme yang aku temuin juga nih di analisis sentimen. Tapi kenapa seperti itu?
Ya karena lebih efektif gitu loh di media sosial, lebih engaging lah kita bisa bilang seperti itu. Bener banget sih tapi. Terus contoh konkretnya nih, kamu bisa kasih tahu nggak ke teman-teman yang lagi nonton? Boleh banget, boleh banget. Misalnya nih, ada yang ngomongin fisiknya nih dengan nada mengejek. Terus ada yang nge-framing juga nih beliau, kalau misalkan beliau itu baper sama kritikan yang ada. Sampai nama beliau tuh jadi digunakan dengan konotasi negatif gitu loh. Contohnya nih ya, mungkin kalian sering dengar juga sih, kalau kamu nggak belajar nanti kamu kayak Bahlil. Itu kan mengejek gak sih menurut kalian? Iya kan, seperti itu sih contohnya. Ini tuh bisa bahaya karena adanya self reinforcing. Jadi adanya berita baru, akhirnya warganet itu mengkonek dengan kontroversi yang sebelum-sebelumnya. Jadi munculnya memori kolektif digital yang terus-terusan dipercaya sama warganet. Bener. Tapi ada kemungkinan masih ada yang bela si Bahlil nggak sih? Ada sih pastinya, karena yang tadi aku sebutkan ya, kalau misalkan analisis sentimen tuh ada tweet positif, netral, jadi nggak cuma negatif doang nih. Yang sebenarnya tweet positifnya ini nggak bisa mendongkrak dari dominasi tweet negatifnya itu sih. Mungkin aku bisa kasih contoh ya buat tweet positifnya itu. Kayak misalkan kebijakan yang kepentingan ekonomi nasional, itu banyak tuh yang ada yang mensupport beliau gitu loh. Walaupun ya lagi-lagi aku bilang kalau misalkan itu tuh nggak bisa mendongkrak dari sentimen negatifnya. Kalau mengenai pola percakapan tentang Bahlil ini gimana? Bisa dengan cepat terbentuk atau emang ada ketentuannya sendiri gitu? Nah, jadi pola percakapan ini tuh terbentuk dengan hasil pemetaan yang akhirnya menunjukkan nih pola mana saja yang akhirnya sangat terpusat, dan beberapa akun tuh menjadi hook yang menjadi dominasi dalam percakapan di Twitter. Dan akun-akun ini tuh basically yang akhirnya menjadi basically mengikuti arus yang menjadi akun hook tersebut ini. Oke. Jadi akun apa aja sih yang paling sering di-mention tentang Bahlil gitu? Ada akun tempo.co, lalu ada CNN Indonesia yang jadi berita pertama yang menyebar di Twitter. Terus akun publik tuh ada Bos Parwo yang sifatnya tuh kritis dan satiris. Lalu ada Kiki Saputri yang bersifat tuh engagementnya tinggi banget. Oke. Berarti di sini media mainstream tuh masih punya power besar ya? Ya, betul banget. Jadi tuh adanya bridging actors, yaitu aktor jembatan yang aktif tuh lebih dari satu klaster. Jadi mereka tuh membawa informasi dari media ke hiburan. Lalu ada juga yang membawa ke informasi warganet yang akhirnya lebih meluas lagi gitu. Oke, kalau cluster tuh maksudnya gimana tuh? Dari konteks yang Jadi disebutin? akun-akun itu tuh ada beberapa kelompok. Jadi klaster media yang meng-share berita formal, terus ada klaster entertainment yang menyebar sebagai meme, lalu ada klaster aktivis yang akhirnya bersifat kritis, lalu ada klaster personal yang basically itu mereka menjadi audience. Aku nambahin sedikit kali ya. Nah, klaster ini tuh semuanya tuh saling terhubung gitu loh satu sama lain, yang bisa cepat gitu loh, dari berita nih bisa langsung digunain untuk membuat konten-konten humor itu, yang itulah kenapa bisa membentuk persepsi itu jadi lebih luas lagi. Berarti efeknya tuh kayak bola salju gitu ya? Iya, betul banget. Jadi struktur ini tuh disebut hook dan spoke pattern, dan ada poros di tengah itu yang akhirnya tersebar dan di sekitarnya itu menjadi jari-jarinya. Jadi, apa nih implikasi ini untuk tokoh politik, pemerintah, dan kita sebagai warganet? Aku mulai dari tokoh politik dulu kali ya. Nah, untuk tokoh politik nih, kan kalian sebagai tokoh politik, kalian tuh harus mempunyai strategi komunikasi nih yang baik. Karena setiap pernyataan nih yang keluar dari mulut seorang tokoh politik, itu pasti akan cepat disebarkan dan bisa diinterpretasikan secara berbeda. Jadi kayak perlu kehati-hatian nih dari tokoh politik. Gitu. Jadi tim komunikasi pemerintah tuh harus paham struktur jaringan digital ini. Jadi mengetahui akun-akun mana yang influential dan nggak bisa cuma mengandalkan press release aja. Dan buat penonton atau warganet yang nonton tayangan podcast ini nih, ada pesan-pesan dari kalian nggak sih yang mau disampaikan ke mereka?
warganet. Kita juga warganet gak sih? Betul dong. Ayo, dan berarti mungkin pesannya juga buat kita juga nih ya. Jadi sebagai warganet, setelah ada informasi nih yang menyebar luas atau viral nih ya, kita tuh harus ngecek dulu nih secara lengkap, kayak konteksnya tuh seperti apa, faktanya tuh seperti apa. Jadi nggak kita telan nih secara mentah-mentah informasi yang tersebut. Seperti itu sih. Dan kita akhirnya tahu timeline yang spontan ini tuh kita mengetahui struktur dan aktor yang dominan yang akhirnya itu mereka tuh diskursus, dan kita itu nggak bisa sepenuhnya bebas dengan bagaimana cara mengungkapkan pendapat di jaringan sosial ini. Oke, terima kasih buat Alma dan juga Afifah yang udah sharing insight valuable hari ini. Buat pendengar, hopefully episode ini bisa bikin kalian lebih aware tentang bagaimana opini publik terbentuk di media sosial. Jangan lupa subscribe dan share podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.